Baik, shalom semua anak-anak kelas 12. Bapak harap kalian menghidupkan kameranya semua, karena ini Bapak rekam dan akan Bapak upload lagi nanti di YouTube. Dan jika ada masalah, mohon disampaikan kepada Bapak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari isi dulu absennya. Absen ada di chat. Coba lihat di chat masing-masing. Diisi dulu absennya. Sembari menunggu yang lain. Jadi nanti oke, lanjut Joyce, aman. Untuk yang lain silahkan hidupkan kamera. Untuk Joyce tidak masalah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan isi dulu absennya, silahkan isi absennya. Hari ini kita tetap mengulang pembelajaran yang kemarin, tidak jauh beda. Bapak harap diisi dulu absennya ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Dan sembari kita menunggu yang lain. Dan nanti kalau ini kalian keluar, Bapak harap bisa masuk lagi nanti ya. Oke. Jadi untuk teks cerita sejarah ini apa lagi ya yang kita pelajari? Teks cerita sejarah sebentar ya. Awal Desember kita sudah ujian. Jadi untuk ini mana ini ya? Awal Desember sudah ujian 1, 2, 3. Awal Desember sudah ujian, jadi teks cerita sejarah harus sudah selesai kalau tidak salah minggu ini. Mana nih? Harus 12 ini, aduh. Teks cerita sejarah. Untuk yang baru masuk silahkan dulu diisi absennya, Winda, dan hidupkan kameranya. Hidupkan kameranya Winda, Lopian, dan diisi absennya dulu karena Bapak tidak. Ayo diisi dulu absennya. Untuk yang baru masuk dihidupkan kameranya, nak.
Baik. Sejak kekuasaan teritorial Oke. Ini awal November. November 1, 2, 3, 4. Sudah diisi absennya semua kan? Absen Bapak harap sudah diisi semua. Sebentar kita nunggu si Ramdaniel dulu masuk. Apa hal yang paling kamu suka di Indonesia? Kenapa akhirnya kamu memutuskan? Nonton apa kamu, Iman? Sebentar, Iman. Oke. Oke, sudah Iman. Lihat di chatmu, ada di situ. Oke, terima kasih. Bapak harap semua kamera kalian hidupkan, nak. Sama seperti yang kemarin juga, ini akan Bapak buat nanti di YouTube. Dan akan Bapak share di grup WA. Oke, Bapak minta tolong hidupkanlah semua kameranya. Oke. Untuk Salama, silahkan pimpin kita dalam doa, nak. Salama. Pimpin kita dalam doa. Oke, kita sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom meeting Senin Tuhan dari rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati guru kami yang akan mengajar kami. Terpuji dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kita belajar mengenai
kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Oke. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Aku harap kalian sudah mempersiapkan catatan kalian. Ada beberapa yang akan kita bahas pada teks cerita sejarah ini. Sebenarnya nah, seperti ini. Bentar. Oke. Baik. Kita akan bahas tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Coba kalian perhatikan dalam teks cerita sejarah itu ada namanya kata keterangan. Oke. Dia ada namanya kata keterangan. Keterangan apa saja? Apa ini? Oke. Bentar ya. Halo, selamat pagi Ibu. Dalam teks cerita sejarah ada namanya kata keterangan. Kata keterangan itu bisa saja satu keterangan tempat, nah, tempat. Baru apa lagi? Ada keterangan waktu. Oke, ada waktu. Itu tentang kata keterangan. Tempat itu menyatakan di mana lokasinya. Teks cerita sejarah banyak itu mengandung tempat-tempat, lokasi. Jadi dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ini, dia menggunakan sebuah kata keterangan tempat, waktu. Waktu bisa saja disampaikan hari, kapan, baru pukulnya, jam berapa dia terjadinya. Itu untuk waktu. Yang kedua, ada dia kata sifat. Kata sifat, sebentar ya, Bapak pindah dulu. Dan gue itu mencontohnya seperti itu iba perlu bagi yang sama-sama penulis solinda. Jadi baru bisa saya onom dimanai anak waktu sekali kita sebentar ya. Oke, lagi. Oke. Kata sifat. Kita kembali ke kata sifat. Tadi.
Sebentar. Oke, di sini aja ya. Sebentar ya. Ada salah pengaturan nih. Oke, kita lanjutkan. Dia ada kata sifat. Nah, kata sifat di sini, kata sifat dia memiliki apa yang terjadi. Bisa saja pada suasana teks cerita sejarah itu ada dia suasana seperti yang kita bahas kemarin tentang tsunami Aceh, ada dia suka duka, ada dia haru, ada dia kepanikan. Kata sifat adalah kata yang melambangkan mental seseorang. Apa yang dirasakannya. Itu untuk kata sifat. Selanjutnya, dia ada bahasa kias. Bahasa kias ini adalah perumpamaan. Bahasa kias maksudnya adalah mengumpamakan seperti apa atau mengibaratkan seperti apa. Ini bahasa kias. Kalau kalian membaca tugas yang kemarin Bapak buat itu, ini merupakan salah satu contoh dari bahasa kias yang ada yang kita pelajari kemarin tentang tsunami Aceh. Ini dia, sebentar ya. Salah satu bahasa kias yang digunakan oleh dalam teks cerita sejarah. Beberapa pakar gempa mengatakan menganalogikan kekuatan gempa ini mampu membuat seluruh. Nah, inilah maksudnya bahasa kias. Dia diumpamakan. Ada satu bisa kita lihat. Kalau kita bahas kemarin tugas kita tentang tsunami Aceh, ada satu pernyataan yang menggunakan bahwa teks tersebut menggunakan bahasa kias. Nah, bahasa kias di sini, kalau di teks ini kita perhatikan, gempa tersebut diibaratkan. Diibaratkan apa? Bahwa bumi bergetar dengan amplitude getaran di atas 1 cm. Artinya apa? Pada tahun 2004 itu gempanya itu memang dahsyat. Semua bergetar dibuat. Berarti kalau bergetar pada masa itu pada tahun 2004 semua kejadian di situ semua porak-poranda. Daerah Aceh porak-poranda, tidak hampir setengah lah kita sampaikan, banyak korban pada tsunami Aceh tersebut. Itu kalau menggunakan bahasa kias. Ada tadi katanya pada teks menggunakan majas. Majas ini bisa kita pelajari seperti majas hiperbola yang melebih-lebihkan, majas personifikasi, majas, dan banyak sekali majas-majas yang lain. Tapi biasanya ini sedikit kalau majas. Yang paling utama ada yang 3 ini. Ada lagi yang digunakan adalah kalau kita perhatikan buku kita,
dia menggunakan kaidah kebahasannya itu menggunakan kata ganti. Kata ganti. Kata ganti di sini adalah ada subjek yang dipakai. Inilah kalau dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Contoh kata ganti, misal ada di situ mereka untuk apa namanya? Kalau teks cerita sejarah kan mereka, baru apa lagi? Kamu, kita, itu merupakan kata-kata ganti. Itu dia kalau menggunakan kata ganti pronomina. Oke. Kita lanjut lagi yang tadi. Sebentar ya. Yap. Itu untuk kata ganti. Fungsi kata ganti ini adalah untuk menggantikan kata benda atau kata ganti orangnya. Kata ganti seperti kita, baru mereka, ini bisa dilakukan bisa kita temukan di teks cerita sejarah. Atau dia, kalau kita menyebutkan sebuah tokoh. Sama seperti Gajah Mada yang kemarin, yang kita pelajari. Bisa kita menemukan kalau lawannya itu disebutkan adalah mereka. Itu dia. Kalau misalnya ada kata ganti tokoh utamanya Gajah Mada, ada dibuat aku. Itulah kata ganti pada teks cerita sejarah. Selanjutnya dia ada namanya verba, menggunakan verba. Oke. Menggunakan verba. Verba artinya adalah kata kerja. Ini dia. Di dalam teks cerita sejarah ini ada kata kerja. Kata kerja ini bisa berfungsi sebagai satu predikat di dalam kalimat. Baru yang kedua, kata kerja ini juga inilah dulu fungsinya sebagai predikat dalam kalimat. Contoh kata kerja dalam teks cerita sejarah ini, kita langsung ke studi kasus saja bagian yang ini, yang tsunami Aceh, karena ini kita pelajari kemarin. Contoh kata kerja dalam teks cerita sejarah tsunami Aceh yang kita pelajari kemarin adalah, ini bisa kita ambil nih verbanya. Bagian yang ini memilukan, ini merupakan sebuah kata kerja. Kenapa dia disebut sebagai kata kerja? Karena peristiwa yang memilukan, subjeknya bisa kita ambil adalah, ini adalah subjeknya, sedangkan memilukan adalah bagian predikat. Ini tadi untuk kata kerja verba. Oke, baru banyak lagi kata kerja yang bisa kita lihat di sini. Kata kerja selanjutnya ini di daerah, kalau kalian lihat di paragraf pertama ini, di daerah Aceh merupakan. Inilah kata kerjanya, merupakan. Demikian yang bisa kita lihat kata kerjanya tadi. Kata-kata verbnya di apa ini? Kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Baru apa lagi? Yang biasa selanjutnya yang kita pelajari selain dari yang di PowerPoint itu,
yang ada di kaidah kebahasan teks cerita sejarah, yaitu dia menggunakan kata depan. Kata depan ini banyak kita lihat atau baca menggunakan kata depan. Oke. Contoh kata depan yang bisa kita perhatikan. Contohnya ada pada, kata pada, baru ada dari. Ini contoh-contoh dari kata depan. Oke. Baru ada lagi bukunya mana, bukunya mereka pinjam, buku yang bapak kemarin di mana ya? Coba tanya sama mereka masalah. Tanya dulu, oke? Aku lagi ngajar. Oke, baru selanjutnya adalah ada dengan, ini merupakan kata depan atau preposisi. Oke. Banyak lagi yang kita perhatikan di teks cerita sejarah ini. Hanya ini. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, dalam kaidah kebahasan teks cerita sejarah ada dia menggunakan tanya kau Yudi, jam berapa kau tadi? Oh, duduk yang kau di situ dulu. Dia menggunakan verba, ada kata depan, baru menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan, baru menggunakan bahasa kias. Itu dia kaidah kebahasan dalam teks cerita sejarah. Oke. Mungkin itu untuk kaidah kebahasan teks cerita sejarah yang bisa kita pelajari hari ini. Sudah? Oke. Sekarang Bapak tanya dulu untuk Salomo Manalu. Coba perhatikan di sini Salomo. Sebentar ya Salomo. Salomo Manalu. Salomo, mana kau Salomo? Sebentar ya Salomo. Coba unmute-kan dulu dirimu. Kenapa? Coba perhatikan dulu di sini. Di teks cerita sejarah ini, paragraf yang kedua ini, yang sabar. Coba dulu. Mana, Pak? Ini yang satu paragraf itu. Sebentar ya. Nah. Biar dibedakan dulu. Diapain? Sabar. Oke. Dimakan ya? Gak mungkin kamu makan kan? Coba sebutkan satu kata yang memiliki predikat di teks cerita sejarah yang Bapak bawakan ini. Predikat. Ya, predikat. Verba. Predikat apa, Pak? Predikat tadi kata kerjanya yang memiliki sebuah kata kerja. Coba sebutkan dulu, baca kalimatnya, baru sebutkan mana predikatnya yang Bapak bold ini. Paham? Yang mana ini? Inilah yang Bapak bold. Dari paragraf ini mana satu kata yang merupakan menggunakan kata kerja? Nggak tahu, Pak. Kenapa kamu nggak tahu? Oke.
Sebentar lagi lah dirimu kalau gitu. Yang lain dulu Bapak tanya. Howard? Howard? Apakan dulu dirimu, Howard? Yang mana di sini yang merupakan kata kerja, Howard? Yang di mana, Mbak? Yang paragraf yang Bapak buat bold ini, yang ada garis bawahnya ini. Bagian yang ini. Kata kerja ya, Pak? Ya. Kalimat yang mana coba? Hah? Yang mana? Nggak tahu juga. Mana kalian pas Bapak menjelaskan tadi? Kata kerja pun nggak tahu kau yang mana. Jadi kata keterangan waktu yang mana lah di sini? Mana lah kau Yudi? Oh. Howard, yang kau mute kan ya diri. Apa? Kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu. Kalau waktu, ya itulah Pak, jam 7, 7.58, 53. Tempat. Apa? Tempat. Kalau kata keterangan tempat. Tempat? Itulah Aceh. Oke, bagus. Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand. Oke. Sekarang Bapak tanya dulu sama si Iman. Oke, Iman. Unmute-kan dulu diri Iman. Bapak tanya dulu satu-satu kalian. Daripada tidak ada hasil dari penjelasan Bapak kan. Oh, Iman. Lihat dulu HP yang Iman. Iman. Apa bising Iman? Ya ngapainnya di situ? Oh, nanti bagi yang kurang jelas lihat nanti di YouTube penjelasan selanjutnya, oke? Makasih ya Lopian. Oh, hujan nggak dengar. Baiklah, terima kasih banyak. Karena berhubung sedang hujan ya, oke, nggak apa-apa, bagus. Oke. Berhubung hujan, jadi ngapainlah kalian Bapak suruh ini? Siapa yang tidak hujan ini? Mika? Nika? Mika? Halo Pak. Nah, apa Pak? Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dia ada menggunakan kata sifat. Nah, dalam teks yang Bapak apakan ini, yang manalah ini yang memiliki kata sifat? Mika? Menghantam ya Pak? Apa? Menghantam, berkekuatan. Enggak. Kata sifat kalau menghantam dia sudah menjadi predikat. Baru apa tadi yang kamu bilang? Ini sudah kata predikat. Berkekuatan. Nah, berkekuatan juga tidak. Namanya juga sifat. Sifat itu bagaimana? Kamu ini baik atau jahat? Tergantung orang menilai saya Pak. Kamu cantik atau jelek?
Tergantung orang menilai saya, Pak. Aduh, dirimu saja tidak percaya dengan dirimu. Oke. Cantik, jelek itu merupakan sebuah kata sifat. Oke. Ini dahsyat merupakan sebuah kata sifat juga. Terdahsyat. Kenapa? Terdahsyat, namanya terdahsyat. Berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada sifat yang ditunjukkannya. Bahwa gempa itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Besar itu sudah kita ibaratkan sebagai sifat. Karena sifat itu satu tidak bisa kita lihat secara mata kita seperti apa sifatnya. Kita harus teliti dulu. Itu kata sifat. Beda dengan kalau tinggi itu tinggi juga merupakan kata sifat. Nah, baru apa lagi? Oke, makasih. Lopian. Nicholas. Pak. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Ya ini. Apa yang barusan Bapak jelaskan tadi? Kata kerja, kata sifat. Oke, suaramu agak jauh. Jangan lupa mengisi absen. Makasih ya Nicholas. Bapak tidak bisa mendengar suaramu, nak. Pak. Oke. Kenapa tidak kamu ubah namamu? Yolanda. Ya, Pak. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, nak? Tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Oke, hari ini kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dalam akan Bapak ulangi lagi. Dalam teks cerita sejarah ada kaidah kebahasan namanya menggunakan kata ganti orang. Saat kalian dengarkan itu baik kata ganti orang. Baru ada lagi namanya kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu menggunakan kata depan. Kata depan seperti apa? Contoh kata depan. Ini dia. Pada. Baru apa lagi? Yang Bapak jelaskan tadi ada dengan. Dengan di sini tidak ada. Baru ada oleh. Itulah kata ganti. Kata ganti kata depan. Baru apa lagi? Ada dia menggunakan bahasa kias. Baru menggunakan makna kias.